Baik, perkenalkan, saya Sheila dari kelas MJ4001. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas poin-poin penting dari artikel yang sudah saya buat dalam bentuk PPT. Jadi dalam PPT kali ini saya akan membahas mengenai fenomena di mana masih sering atau ditemukannya banyak usaha-usaha yang masih menggunakan manajemen tradisionalnya dan bagaimana hal itu menjadi tantangannya sendiri. Nah, jadi latar belakangnya. Alasan utama saya pilih judul ini karena saya juga sebagai pelaku yang melihat langsung bahwasannya usaha, terutama usaha yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, itu tuh masih mempertahankan manajemen tradisionalnya. Dan usaha keluarga itu juga masih dominan ya, masih sering kelihatan di sekitaran. Dan banyak yang belum beralih menggunakan teknologi. Nah, itu tentu akan menjadi tantangan dong, terutama di era yang saat ini, di mana teknologinya itu semakin berkembang, terutama retail digital seperti platform mulai banyak munculan. Nah, jadi ruang masalahnya, mengapa masih mempertahankan manajemen tradisional dan apa dampaknya mungkin terjadi di era yang digital terus berkembang ini. Kemudian ada tujuannya, itu adalah untuk jadi tujuan dari artikel yang sudah saya buat itu untuk menganalisis apa penyebab lambatnya adopsi modernisasi serta untuk memberi solusi agar mampu beradaptasi dalam era yang sebentar ini. Nah, kemudian dari tinjauan pustakanya itu ada modernisasi yang artinya adalah proses transformasi dari sistem lama ke sistem baru yang ke arah teknologi. Kemudian ada nilai inti dari usaha keluarga itu berupa loyalitas dan kesinambungan. Kemudian ada teori path dependency. Jadi atau maksudnya sulit berubah meskipun situasi telah berbeda. Jadi dari teori modernisasi, nilai inti keluarga hingga teori path dependency ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan nilai-nilai lama itu tuh masih dipertahankan dan menjadi faktor utama mengapa perubahannya sulit dilakukan meskipun kondisi pasar telah berubah ya. Kemudian ada metodologi penelitian. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan metode deskriptif dan observasi langsung penulis sebagai pelaku usaha. Seperti yang saya bilang, saya juga pelakunya menjalankan usaha dari orang tua dan ke anaknya. Kemudian di sini saya melakukan observasi dengan mencatat praktik apa saja yang termasuk ke dalam manajemen tradisional. Dan hasil penelitiannya cukup realistis dan kontekstual. Nah, kemudian ada ciri-ciri manajemen tradisional yang saya temukan di eh, usaha yang saya ra- rasakan, itu tidak ada penggunaan sistem digital. Maksudnya lebih ke retail. Kalau seperti WhatsApp dan lain-lain itu sebenarnya sudah biasa ya. Kemudian peran ganda pelaku usaha, kemudian mencatatkan keuangan manual, masih manual. Jadi ciri-ciri ini menunjukkan rendahnya efisiensi dan ketergantungan pada intuisi yang menyulitkan usaha untuk berkembang. Jadi usaha yang dimana kalau orang yang generasi-generasi sebelumnya, para mereka yang lahir di bawah tahun 1990-an itu mereka cenderung masih menggunakan intuisi karena dianggap lebih
terbukti berhasil ya berdasarkan pengalaman mereka. Makanya saya bilang sulit berkembang itu karena mereka masih mempertahankan cara lama dan tidak menyederhanakannya. Nah, di sini. Oh, jadi faktor minimnya modernisasi itu karena kurangnya literasi digital pada generasi sebelumnya. Karena mereka merasa nyaman dengan cara lama yang dianggap berhasil. Nah, kemudian takut akan kegagalan dan resiko. Kurangnya kepercayaan terhadap teknologi. Jadi generasi-generasi seperti kayak tahun 80 ke bawah itu nggak semuanya berpendidikan tinggi, mohon maaf. Jadi mereka lebih mengandalkan pengalaman yang dianggap lebih terbukti lah. Nah, jadi kesimpulannya, usaha keluarga itu perlu butuh modernisasi dan harus terbuka terhadap perubahan zaman. Kemudian perpaduan antara nilai tradisional dan strategi modern mampu membuat usaha bertahan dan bersaing. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai topik ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.